Puji Tuhan, Shalom saudara kasih Tuhan. Apa kabar? Saya percaya saudara sehat, diberkati, dilindungi Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita buka hati buat firman Tuhan, penopang hidup kita. Kita ada di dunia yang penuh gejolak, tapi orang yang berjalan dalam firman Tuhan, mereka kuat dan berjalan dalam mujizat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, urapilah hamba-Mu, dan saat firman-Mu disampaikan, Kau jamah kami, pulihkan, kuatkan, dan ubahkan kami. Sembuhkan setiap sakit penyakit kami dalam nama Yesus. Berikan persoalan bagi setiap masalah kami. Saat firman-Mu disampaikan, kami mau Roh Kudus menjamah setiap kami. Mujizat-Mu nyata bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan tentang peperangan rohani. Saya bacakan Efesus pasal 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Alkitab berbicara jelas tentang peperangan rohani. Perbuatan kebenaran melawan perbuatan dosa. Keinginan roh melawan daging. Iman atau ketaatan melawan ketidakpercayaan. Pemberitaan kebenaran berhadapan dengan penyesatan. Iblis adalah musuh yang berusaha menyesatkan manusia. Wahyu 20 ayat 3, dia menyadari kesempatannya sudah sedikit. Dia pergi lebih gencar lagi menyesatkan manusia. Pekerjaan iblis adalah menggoda manusia agar jauh dari kehendak Allah. Dia akan mencegah orang untuk percaya kepada Tuhan. Dia membutakan mata hati manusia sehingga tidak melihat kebenaran dari Yesus Kristus. Dia ingin menghalangi orang-orang percaya dari tugas yang mulia, yaitu menyembah Tuhan senantiasa. Dia ingin mencegah kita berjalan dalam visi ilahi, berjalan dalam kehendak Tuhan. Dia ingin menghalangi kita menikmati kuasa, janji-janji Tuhan. Dia ingin mencegah hidup yang berdampak dari orang percaya. Suatu hari dia datang pada Yesus, yang membawa Yesus ke tempat yang tinggi dan menunjukkan segala kemegahan kemewahan dunia. Yesus melihatnya dan dia berkata kepada Yesus, semua akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah. Yesus mengusir dia. Yesus berkata, enyalah, firman Tuhan berkata, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allah saja. Haleluya. Demi upah, Bileam menjadi alat iblis yang memberikan ide kepada Balak untuk menggoda bangsa Israel, para prajurit agar berbuat zina menentang Tuhan. Dengan demikian, Balak beroleh kesempatan untuk mengalahkan orang Israel. Saudara, kita mengatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Paulus mengingatkan, yang mencuri segera bertobat, yang melakukan berbagai kejahatan segera tinggalkan. Dalam Efesus 4 ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amarah harus segera diselesaikan, cepat-cepat dibereskan. Kalau tidak, kalau kita bawa tidur, kita rami, kita biarkan terus bertumbuh dalam diri kita, itu bisa menjadi kekuatan bawah sadar. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan tak terduga yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Iblis bisa memanfaatkan. Sebab itu cepat-cepat tinggalkan amarah kita dan dosa-dosa kita. Selain amarah, berbagai emosi jahat, keinginan duniawi, kalau tidak dijaga dengan baik atau tidak segera dibereskan, itu bisa memberikan peluang bagi si iblis, si jahat untuk mengambil keuntungan. Ananias dan Safira, mereka membuka hati mereka kepada cinta akan uang. Iblis masuk dan menguasai hati mereka. Demikian juga dengan Yudas. Dia sangat terobsesi dengan uang. Iblis masuk, dan Lukas pasal 22 ayat 3 dikatakan iblis menguasai Yudas. Saul membiarkan rasa tidak aman dalam dirinya bertumbuh. Dia seolah menjadi dipilih Tuhan, diurapi, tapi dia merasa tidak aman. Dia takut posisinya digeser oleh orang lain. Dia tidak percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara dipilih oleh Tuhan, amin.
saudara diurapi oleh Tuhan. Amin. Yakinlah. Jangan takut dengan segala yang terjadi. Percaya, kalau Tuhan pilih saudara, kalau Tuhan urapi, Tuhan konsisten dengan keputusannya dan akan menjaga sampai kesudahannya. Haleluya. Saul membiarkan rasa tidak aman itu bertumbuh, berkembang, hanya menjadi iri hati. Dia cemburu kepada Daud, dipuji-puji, dia lihat keberhasilan Daud, dia menjadi takut, dia menjadi iri hati. Dan iri hati itu berkembang menjadi kebencian. Dan kebencian itu berkembang menjadi usaha untuk membunuh Daud. Dia membuang energi untuk melakukan hal yang jahat. Kenapa? Roh Tuhan mundur dan iblis yang masuk. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Apa yang harus kita lakukan? Pusatkan perhatian kepada kebenaran. Bagaimana kita bisa menang atas si jahat? Berikan perhatian pada kebenaran. Fokus atau perhatian adalah senjata yang ampuh. Amin. Kita selalu ditarik kepada apa yang kita pikirkan. Entah itu baik atau jahat. Pemazmur berkata mengenai merenungkan firman siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini merupakan kekuatan senjata hebat, dahsyat, senjata yang ampuh untuk menang atas iblis, menang atas rencana jahatnya. Dengan fokus pada sabda Tuhan, hati kita dibersihkan, dimurnikan dari keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak mungkin menang atas godaan, melawan godaan, tanpa pengawalan firman. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dengan fokus pada kebenaran, hati kita dikawal, dilingkupi oleh kuasa kerajaan Allah, oleh suara kerajaan Allah, sehingga kita terlindung dari keinginan dosa. Jadi seperti pohon yang menyerap air, fokuslah kepada firman air kehidupan itu. Yang kedua, selalu kondisikan atau bangun suasana ilahi dalam hidup saudara. Kita hidup di dunia yang dikelilingi oleh kuasa kegelapan. Iblis mengintip, dosa mengintip di mana-mana. Namun kita tidak harus dikuasai olehnya. Kondisikan diri saudara selalu dalam atmosfer hadirat Allah. Bangun, ciptakan itu dimanapun saudara berada. Di rumah, di kantor, di sekolah, dimanapun. Haleluya, saudara dapat mengarahkan hati kepada Yesus Kristus, menyembah Dia, berpikiran yang baik, yang murni, yang positif, yang suci, yang kudus senantiasa, agar kita kuat menghadapi segala godaan. Yusuf dirayu dari hari ke sehari oleh istri tuannya. Akan tetapi dia tidak beri kesempatan kepada dosa untuk masuk. Apa yang Yusuf lakukan? Dia menghindar, dia lari, dia tinggalkan godaan itu. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus tegas untuk membangun suasana yang positif dimanapun kita berada. Hindari percakapan-percakapan yang jahat yang mengumbar nafsu. Jaga diri dari lingkungan yang tidak nyaman. Lingkungan yang nyaman bagi daging yang bisa menciptakan hawa nafsu. Iblis bisa memanfaatkan game, tayangan-tayangan negatif, bahkan persahabatan yang murni untuk menjebak kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita rasa tidak perlu buat apa, jalan-jalan sampai larut malam, nggak jelas ke satu tempat yang tidak ada tujuan yang berarti mulia, buat apa? Hanya memberikan kesempatan bagi iblis untuk bekerja. Berani berkata tegas untuk ajakan yang bisa membuka peluang bagi dosa. Haleluya. Kita memiliki Tuhan. Kita ada anak-anak Tuhan yang harus kuat, tegas. Haleluya. Sebuah perdebatan kecil bisa berubah menjadi permusuhan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Salah satu nasihat firman Tuhan, contoh yang lain adalah melepaskan pengampunan. Kalau kita tidak segera mengampuni,
kita membuka peluang bagi si jahat untuk masuk menciptakan berbagai skenario yang bisa merugikan diri kita, merugikan orang lain. 2 Korintus 2, 10 dan 11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, kata Paulus, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu maksudnya. Dia ingin memecah belah. Dia ingin menghentikan penyembahan. Dia ingin menghalangi ibadah. Dia ingin membuat orang percaya kerdil, tidak bertumbuh dan tidak berjalan dalam kehendak Tuhan. Seseorang pernah berkata, kita tidak bisa mencegah iblis terbang di atas kepala kita, melewati kepala kita. Tapi namun kita bisa mencegah dia bersarang di atas kepala kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Haleluya. Hidup adalah peperangan rohani. Kita bisa selalu menjadi seorang pemenang atau sebaliknya. Ingat, kita lebih kuat dari si jahat. Katakan amin. Roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kata 1 Yohanes 4 ayat 4. Namun kalau kita tidak waspada, dia bisa masuk, menguasai. Jangan beri kesempatan. Dia tidak senang akan kesalehan, penyembahan, pelayanan, kesucian, keberhasilan orang percaya. Dia akan berusaha mencegah kita menikmati janji-janji Tuhan. Sebab itu, jangan beri kesempatan. Matius 26 ayat 41, Yesus bersabda, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Haleluya. Saudara, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan ingin kita kuat menjadi seorang pemenang. Jadi, selalu fokus kepada kebenaran. Ciptakan, bangun, kondisikan suasana, atmosfer ilahi di mana kita berada. Saudara, bangun penyembahan yang konsisten. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Beranilah melangkah dalam iman, tetap di dalam firman Tuhan. Saya percaya saudara akan menang atas iblis. Puji Tuhan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadilah seorang pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, tolong kami Tuhan, jamah kami saat ini dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus. Supaya kami kuat di dalam Engkau, di dalam firman-Mu, dalam kehendak-Mu. Kami tahu Tuhan, lewat firman-Mu, kami menyadari bahwa iblis berusaha menghalangi kami untuk menikmati kuasa-Mu. Menghalangi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Menghalangi kami untuk meraih janji-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami mohon kekuatan firman-Mu menaungi kami, Roh-Mu memenuhi kami, sehingga kami selalu menang atas iblis. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, jadikan pemenang-pemenang, berjalan dalam kekuatan-Mu setiap hari. Haleluya. Sembuhkan yang sakit, kalau mungkin ada yang sakit di dalam nama Yesus. Kalau ada hubungan-hubungan yang bermasalah, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan. Yang mempunyai masalah keuangan, kami berdoa saat ini, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati, buka jalan dalam nama Yesus. Apapun persoalan, pekerjaan, usaha, apapun itu, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan yang hadir menolong, mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu, membuka jalan-jalan untuk dipakai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau, Allah kami yang hidup. Kami tahu Tuhan, mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Kami adalah pemenang-pemenang karena Engkau beserta dengan kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.